Oke, baik. Assalamualaikum semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 Paralel C akan menjelaskan mengenai safety hazard bejana bertekanan. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Alfiani Maroma, NPM 99. Saya Firnanti Baritama, NPM 102. Ya, saya Kurnia Fajar Indrianto, NPM 119. Saya Riona Blitar, NPM 130. Ya, untuk pertama saya akan menjelaskan mengenai bahaya atau hazard. Jadi bahaya sendiri atau hazard itu merupakan sumber potensi atau situasi yang berpotensi untuk menimbulkan kerugian. Nah, dalam klasifikasinya sebenarnya bahaya itu bisa dibagi menjadi salah satunya adalah safety hazard atau bahaya keselamatan kerja. Nah, bahaya keselamatan kerja sendiri merupakan bahaya yang berdampak pada timbulnya kecelakaan yang dapat menyebabkan luka hingga kematian serta kerusakan properti perusahaan. Nah, safety hazard sendiri ini terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu pertama bahaya mekanik, di mana disebabkan oleh mesin atau alat kerja mekanik. Ini contohnya seperti misal terseret mesin atau dan lain sebagainya, tergilas dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ada bahaya elektrik disebabkan oleh arus listrik, bahaya kebakaran disebabkan oleh substansi kimia yang bersifat flammable atau mudah terbakar. Yang terakhir bahaya peledakan disebabkan oleh substansi kimia yang sifatnya eksplosif atau mudah meledak. Nah, selanjutnya masuk ke dalam bejana tekanan. Jadi bejana tekanan yaitu bejana selain pesawat uap di dalamnya terdapat tekanan yang melebihi tekanan udara luar dan dipakai untuk menampung gas atau campuran gas baik dikembang menjadi cair dalam keadaan larut atau beku. Nah, selanjutnya jenis-jenis bejana tekanan sendiri ada bejana transport dengan volume air lebih dari 60 liter, botol-botol baja yang memiliki volume air maksimum 60 liter, bejana penyimpanan gas atau campuran dalam tekanan padat dikembang menjadi terlarut atau beku, dan juga pesawat pendingin yang digunakan sebagai pendingin suatu zat dengan memproses gas pendingin yang ada dalam pesawat. Nah, selanjutnya dasar hukum yang menurut pengawasan penerapan K3. Ini ada 3, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, terus Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor per 01 Main 1982 tentang bejana tekanan, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Main 1980 tentang juru les. Selanjutnya mengenai pengawasan K3 pesawat uap dan bejana bertekanan. Di mana pengawasan K3 pesawat uap dan bejana bertekanan merupakan serangkaian kegiatan pengawasan dan pegawai pengawas ketenaga kerjaan atas pemenuhan pelaksanaan peraturan perundang-undangan terhadap objek pengawasan K3 pesawat uap dan bejana tekan di tempat kerja atau perusahaan. Selanjutnya adalah sumber bahaya pesawat uap, di mana yang pertama adalah bila manometer tidak berfungsi dengan baik atau bila tidak dikalibrasi dengan sehingga dapat menimbulkan peledakan karena si operator tidak mengetahui tekanan yang sebenarnya dalam boiler dan alat lain tidak berfungsi. Selanjutnya yang kedua itu bila safety valve tidak berfungsi dengan baik karena karat atau sifat pegasnya menurun. Yang ketiga bila gelas duga tidak berfungsi dengan baik yang mana nosel-noselnya atau pipa-pipanya tersumbat oleh karat sehingga jumlah air tidak dapat terkontrol lagi. Yang keempat itu bila air pengisi kettle tidak memenuhi syarat. Selanjutnya itu sumber bahaya pesawat uap dan akibatnya, yaitu yang kelima bila boiler tidak
dilakukan blowdown dapat menimbulkan scald atau tidak sering dikunci. Yang keenam itu terjadi pemanasan lebih karena kebutuhan produksi uap. Yang ketujuh itu tidak berfungsinya pompa air pengisi kettle. Yang kedelapan, tidak berfungsi pompa air pengisi kettle karena perubahan tak sempurna atau roaster nozzle fluid tidak berfungsi dengan baik karena umur boiler sudah tua sehingga material telah mengalami degradasi kualitas. Selanjutnya adalah sumber bahaya tekanan bejana tekan. Yang pertama itu bahaya terhadap ledakan yang ditimbulkan oleh gas yang mudah terbakar yang ditampung dalam bejana tekan yang mengalami kerusakan sehingga dapat mengakibatkan ledakan. Yang kedua itu bahaya terkena cairan sangat dingin seperti yang disebabkan oleh gas nitrogen cair dan lain-lain. Yang ketiga itu bahaya terkena cairan yang sangat dingin seperti gas nitrogen yang cair dan lain-lain. Selanjutnya itu bahaya terhadap pernapasan tercekik atau asphyxia hingga pingsan seperti disebabkan oleh nitrogen, argon, karbon dioksida, helium, dan gas interna yang memenuhi ruangan yang mana membuat kandungan oksigen jauh menurun. Selanjutnya itu bahaya terhadap ledakan yang ditimbulkan oleh gas yang mudah terbakar yang ditampung dalam bejana tekan yang mengalami kerusakan hingga dapat mengakibatkan ledakan. Selanjutnya terdapat pemeriksaan sebelum pembuatan bejana tekan. Nah, sebelum pembuatan bejana tekan ini dilakukan, pemanufaktur harus telah memiliki pengesahan perencanaan atau desain terlebih dahulu. Prosedur kerja pun harus telah ditetapkan. Lembar pengesahan ataupun seluruh persyaratan, baik persyaratan teknis maupun administratif, termasuk laporan pemeriksaan atau inspection report dan lain hal sebagainya, harus diteliti dengan cermat. Kemudian ada sertifikasi material bejana tekan. Semua bahan yang digunakan dalam konstruksi atau pembuatan bejana tekan harus memiliki sertifikat yang disahkan oleh instansi atau badan yang berwenang. Penelitian terhadap sertifikat bahan dilakukan berdasarkan standar yang digunakan, meliputi nomor sertifikat dari produk, spesifikasi dan kelas, sifat-sifat mekanis dan komposisi kimia, dimensi utama, proses pembuatan, catatan dan atau laporan pemeriksaan dan pengujian tidak merusak jika disyaratkan, dan yang terakhir adalah catatan atau laporan perlakuan panas jika disyaratkan. Selanjutnya, prosedur pengujian pemadatan bejana tekan. Penelitian ini dilakukan berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, meliputi persiapan pengujian, kalibrasi tempat, kerja maksimum dari pedoman tekanan, temperatur dan perekam tekanan, kemudian medan uji, cara pengisian dan pemadatan, tekanan uji dan holding time, serta cara pengosongan dan pembersihan. Selanjutnya pemeriksaan dan pengujian bejana tekan. Untuk pemeriksaannya ada 4. Yang pertama, pemeriksaan dan pengujian pertama di tempat kerja setelah selesai pemasangan instalasi. Yang kedua, meneliti dokumen pembuatan. Ketiga, pengujian pemadatan atau pressure test. Dan keempat, pengujian tingkat pengaman. Untuk dokumen yang diteliti, itu meliputi sertifikat material yang digunakan, perhitungan kekuatan konstruksi, gambar desain, laporan hasil pemeriksa tidak merusak, lalu laporan hasil pengelolaan panas bila ada, sertifikat pengelasan meliputi prosedur pengelasan dan hasil pengujian prosedur pengelasan, serta sertifikat juru las bila ada. Lalu yang terakhir sertifikat kalibrasi alat-alat pengaman bila ada. Lalu persyaratan teknis dari bejana tekan. Yang pertama, konstruksi. Jenis material harus memenuhi standar tertentu. Lalu tebal materialnya tidak kurang dari tebal perhitungan. Kekuatan konstruksi berdasarkan formula yang diakui. Lalu selanjutnya, kondisi material tidak terdapat cacat yang melebihi batas. Sambungan las memenuhi syarat, ketebalan dari plastron dan cat telah dilakukan heat treatment setelah seluruh pengelasan selesai, dan tidak ada kebocoran, rembesan, keretakan, ataupun perubahan bentuk yang menetap pada
hydrostatic test. Yang kedua ada alat pengaman. Alat pengaman ini harus lengkap, kondisi dan ukurannya memenuhi standar, berfungsi dengan baik. Lalu bejana tekan, kompresor yang memadat gas ke dalam bejana tekan atau pesawat pendingin harus dilengkapi alat pengaman seperti berikut. Yang pertama ada manometer yang memiliki angka tekanan paling kurang sama dengan tekanan percobaan, sehingga serta dilengkapi dengan strip merah pada tekanan tinggi yang diinginkan. Yang kedua, tingkat pengaman. Jika pengaman ini bekerja bila mana tekanan yang terjadi melebihi tekanan tertinggi yang diizinkan. Yang terakhir ada tanda pengenal. Tanda pengenal ini meliputi nama pemilik, bulan dan tahun pemadatan pertama dan berikutnya, tanda dari bahan pengisi, besarnya volume jika diisi air untuk bejana berisi gas yang dipompa, berat maksimum dari isinya untuk bejana tekan yang berisi gas yang dipompa menjadi cair, nama dan nomor urut pembuat, nama gas yang diisikan, berat dari botol baja dalam keadaan kosong tanpa keran dan tutup, lalu tekanan pengisian yang diizinkan. Selanjutnya ada pelampilan dan pewarnaan. Secara visual dapat dibedakan isi media dalam suatu bejana tekan, yakni dengan perbedaan warnanya. Maka setiap botol baja harus dicat dengan warna yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan K3 atau standar yang berlaku. Berikut warna cat untuk tabung botol baja. Yang pertama ada gas oksigen diberi warna biru muda, gas oksigen untuk kesehatan warna putih, gas nitrogen warna abu-abu, gas freon sesuai dengan jenis gasnya, gas hidrogen berwarna merah, dan sebagainya. Sekian presentasi penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.